Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiswatul Karyah S dengan NIM 200530440. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah tutorial pemanfaatan pengoperasian aplikasi e-assessment. Pada kali ini saya menggunakan aplikasi Google Classroom. Oke. Kita tinggal ketikkan saja Google Classroom di Google Chrome, Google Classroom. Kemudian kita klik bagian yang pertama. Kita sudah sebelumnya saya sudah mendaftar di Google Classroom, kemudian juga sudah pernah membuat kelas. Kemudian di sini kita buatkan kelas terlebih dahulu sebelum kita buatkan soal-soal. Nah, di sini di pojok kanan atas ada tanda tambah, kemudian kita klik. Ada dua pilihan, di mana gabung kelas, ke kelas, merupakan kita sebagai siswa, kemudian buat kelas kita sebagai guru. Kemudian kita klik buat kelas. Di sini kita centang, kemudian lanjutkan. Di sini ada yang wajib kita isi, yaitu nama kelas. Nama kelas ini saya contohkan bisnis online. Nah, kalau udah selesai, kita klik buat. Tunggu. Nah, kita udah sampai. Kita tutup saja. Kita sudah sampai di kelas yang baru kita buat. Di sini ada kode kelas. Kode kelas ini kita gunakan untuk mengundang siswa. Kemudian di sini ada umumkan sesuatu di kelas. Kita boleh mengumumkan sesuatu di kelas, misalnya selamat datang di mata pelajaran bisnis online. Kalau udah selesai, kita klik posting. Nah, di sini peserta atau anggota di kelas bisa melihat pengumuman, kemudian bisa menambahkan komentar-komentar di kelas. Selanjutnya kita lanjut ke tugas kelas. Tugas kelas. Di sini kita bisa langsung membuat tugas. Ada tugas kuis, pertanyaan, materi ini ya bisa kita tambahkan materi yang berkaitan dengan mata pelajaran ini. Kemudian gunakan kembali postingan kalau kita punya postingan-postingan sebelumnya. Pada kali ini saya akan mencontohkan tugas kuis. Nah, di sini ada judul tugasnya apa. Saya akan buatkan judul tugasnya tugas minggu 1. Petunjuk tugasnya kerjakan tugas berikut ini. Nah, di sini terdapat banyak pilihan, di mana ada blank quiz. Blank quiz ini kita akan terhubung langsung ke Google Formulir. Kemudian ada dilampirkan. Dilampirkan ini bisa melalui Drive, YouTube, upload atau link. Kemudian ada buat. Di sini terdapat ada dokumen. Kita bisa membuat dokumen, membuat slide, spreadsheet, gambar, ataupun formulir. Nah, pada kali ini saya akan mencontohkan blank quiz. Kita klik blank quiz. Nah, kita langsung terhubung ke Google Form. Nah, Google Form ini kita ubah dulu judulnya. Saya akan buatkan judulnya tugas minggu 1. Kemudian kita buatkan di sini apa saja yang akan kita perlukan, misalkannya nama siswa, nama. Nah, di sini kita buat jawaban responnya itu seperti apa. Bahkan kalau untuk nama bisa jawaban singkat saja. Kemudian kalau udah selesai, misalkannya
jawaban ini wajib diisi, dan kita klik wajib diisi. Dan kalau untuk menambahnya, misalkannya kita akan membuat setelah nama itu kelas. Nah, kita klik tambahkan, kita buat kelas. Di sini siswa juga bisa kita menginginkan siswa itu menjawab apa. Misalkannya kita menginginkan siswa itu menjawab jawaban singkat. Nah, kalau wajib diisi, kita klik wajib diisi. Nah, ini sudah pada bagian pengenalan. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Kalau untuk mengambil bagian yang kedua, kita klik bagian yang di bawah atau tambahkan bagian. Nah, di bagian 2 ini kita lanjut saja ke soal-soal, apa saja soal-soal yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat 2 buah soal. 2 buah soal adalah bagian judul. Judul bagiannya, judul bagian ini akan saya isikan saja perintah atau petunjuk ujian, tugas-tugasnya. Petunjuknya akan saya buat: kerjakan soal berikut dengan benar. Nah, kalau udah selesai, kita lanjut ke sebuah pertanyaan. Kita klik tambahkan pertanyaan. Nah, di sini kita langsung membuatkan pertanyaan-pertanyaan apa atau tugas-tugas atau soal-soal apa yang akan kita berikan. Nah, soal yang akan saya berikan yaitu yang akan merupakan manfaat bisnis online, yaitu titik-titik. Nah, di sini saya akan membuatkan soalnya pilihan ganda. Opsi satunya, kita klik di opsi 1, apa saja pilihannya. Pilihan yang pertama, banyak media pilihan. Opsi selanjutnya, lakukan perubahan dengan cepat. Opsi selanjutnya, kemampuan konversi yang instan. Nah, opsi yang keempat, menentukan sasaran demografis. Nah, opsi yang selanjutnya, kurang fleksibel. Nah, kalau ini opsinya ada 5 yang ganda. Kalau kita buatkan kunci jawabannya, bisa dengan klik kunci jawaban, kemudian kita cari jawaban yang benar, kemudian kita centang. Jawaban yang benar yaitu yang E atau yang terakhir, yaitu kurang fleksibel. Kita klik, kemudian berapa kita memberikan poinnya. Karena saya hanya membuatkan 2 soal, maka poin 1 soal saya berikan 50 poin. Kalau udah selesai, kita klik selesai. Nah, ini sudah selesai soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2 dengan klik tanda tambah, itu tambahkan pertanyaan. Nah, pertanyaan kedua yaitu yang bukan contoh komponen bisnis online, yaitu opsi yang pertama email. Opsi yang kedua blog. Opsi yang ketiga buku. Opsi yang keempat Twitter. Dan opsi yang terakhir Instagram. Nah, sama dengan soal yang pertama, kita buatkan apa kunci jawabannya. Di sini jawabannya benar yaitu buku. Kemudian poinnya 50-50, tadi kita buatkan 50. Nah, kalau udah selesai, kita klik selesai.
Nah, ini sudah sudah sampai di pertanyaan. Nah, kalau udah selesai di pertanyaan soal, kita kembali ke klik respon jawaban. Di sini ada jawaban. Nah, kita klik bagian yang hijau. Sekarang kalau kita menerima jawaban, kita centang menerima jawaban. Kemudian kita klik yang membuat spreadsheet. Nah, di sini kita klik buat. Nah, ini kita akan sampai di halaman spreadsheet-nya. Di sini akan terekam semua jawaban-jawaban siswa, siapa namanya, kelas, terus apa aja jawaban-jawaban dari siswa tersebut. Nah, kalau udah selesai, kita kembali ke bagian tugas kelas untuk bisnis online. Nah, kita kembali ke tugas ini. Kemudian di sini kita mengatur bagaimana jadwal tugasnya. Nah, di sini tugasnya terus disimpan. Kita pilih misalkan tugasnya jadwalkan. Nah, kalau kita pilih jadwalkan ini, misalkannya sekarang 27 Desember, maka kita jadwalkan berapa jamnya. Nah, kalau untuk dikerjakan 27, berarti sekarang 26, besok 27, berarti tugas ini baru bisa dikerjakan besok jam 8 pagi. Nah, kalau kita ingin mengeditnya, kita klik ini, kita edit. Nah, kemudian kita klik, kita cancel jadwal untuk besok, kemudian kita tugaskan. Nah, kalau kita tugaskan ini berarti siswa bisa mengerjakan tugasnya sekarang. Nah, kalau udah seperti ini berarti siswa udah bisa mengerjakan tugasnya sekarang. Nah, kalau untuk melihat jawaban-jawaban siswa, kita bisa melihat di bagian ini, di bagian folder drive kelas. Di sini ada dapat dilihat apa saja kuis yang diberikan atau tugas-tugas yang diberikan, kemudian apa jawaban dari kuis tersebut. Kita coba klik. Nah, kita akan kembali ke spreadsheet tadi, di mana jawaban siswa akan terekam, berapa skor yang akan didapatkan siswa akan terlihat dengan jelas. Nah, kita kembali ke kelas ini. Nah, kalau untuk menambahkan tugas-tugasnya, siswa bisa membuatkannya lagi. Di bagian buat ini bisa memberikan tugas-tugas yang lainnya. Ini sudah selesai tugas yang pertama, kemudian guru bisa membuatkan tugas tambahan lainnya. Oke, baiklah, sekian tutorial pengoperasian dari Google Classroom. Jika ada salah, saya mohon maaf. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.